Hai guys, balik lagi di Ulasan ID. Di video kali ini gue mau nge-review PC dari Enter Komputer yang keren banget nih. PC ini pakai prosesor Intel terbaru yaitu Intel Core i5 13400F dan pakai VGA GeForce RTX 3060 Ti. Ya, kalau kalian lihat di video PC ini warnanya full black ya. Bosan kali ya kebanyakan putih mulu dari kemarin. Tapi ada yang paling gue suka yaitu di sisi fan-nya yang semua tersinkronisasi. Keren banget ini mah karena jarang-jarang ada PC paketan yang fan-nya bisa disinkronisasi kayak gini. Jadi kayak kelihatan lebih mahal dan bagus aja menurut gue. Jadi daripada gue spill di awal, mending gue langsung jelasin aja ke kalian satu persatu PC ini pakai part apa aja. So tonton terus video ini sampai habis ya. Part pertama rakitan ini pakai prosesor Intel Core i5 13400F. Prosesor ini punya total 10 core dan terbagi menjadi dua bagian yaitu 6 performance core dan 4 efficiency core plus 16 thread. Buat yang nggak paham kenapa Intel ngebagi prosesornya ini jadi dua bagian bukan tanpa alasan. Sesuai namanya aja, untuk performance core jelas core ini akan bekerja atau berfungsi untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan core dengan performa tinggi, seperti contohnya rendering ataupun ngegame. Sementara efficient core itu sesuai dengan namanya juga, dikhususin untuk menjalankan tes-tes ringan seperti aplikasi background, browsing-browsing, atau sekedar office lah gitu. Jelas karena pembagian core ini ngebuat PC jadi bisa lebih efektif dalam penggunaan daya di setiap kegiatan kita pakai PC. Dan kayak biasanya di video-video gua sebelumnya ada huruf F di kode prosesor ini. F ini mengartikan kalau prosesor ini tidak memiliki VGA bawaan. Jadi untuk displaynya kita itu membutuhkan yang namanya VGA eksternal. Karena nggak ada VGA bawaan, prosesor ini juga bisa jadi lebih murah dan neken budget kita juga. Part kedua, PC ini pakai Mobo dari ASRock B660 Pro RS AX. Untuk tampilannya, PC ini mendukung build hitamnya ya, karena emang heatsink VRM Mobo ini dominan hitam dan dengan sedikit corak-corak putih di bagian PCB-nya, biar nggak flat-flat banget lah. Untuk supportnya, Mobo ini masih support RAM DDR4 dan emang sengaja pakai yang RAM DDR4 karena harganya masih sangat terjangkau dan juga untuk sekarang ini penggunaan RAM DDR5 masih belum terlalu signifikan. Lanjut ke Mobo, yang gue sangat-sangat suka adalah sudah ada card Wi-Fi-nya. Jenis Wi-Fi cardnya adalah 802.11ax Wi-Fi 6E. Untuk media penyimpanannya, PC ini pakai Adata Legend 710 yang berukuran 1 TB. SSD ini masih pakai PCIe Gen 3x4 dengan speed read di 2400 Mbps dan write di 1800 Mbps. Untuk speed kayaknya agak kurang ya, padahal udah pakai prosesor gen terbaru. Tapi untuk harga sekitar 673.000 sih gua akan merelakan speednya demi size yang agak gede. Karena ya kalau dibuat pakai game atau render sih speed segitu udah cukup pas ya. Apalagi game-game sekarang atau aplikasi sekarang itu membutuhkan media penyimpanan yang cukup besar. Nah, di paket penjualan SSD ini juga udah dapet heatsinknya, tapi kita nggak pakai karena udah ada heatsink bawaan dari Mobo yang lebih bagus. Untuk durability-nya, SSD ini punya TBW sebesar 520 TB dengan 3 tahun garansi ya guys. Nah, di sini RAM-nya pakai RAM 1 juta umat ya. Dan gua pribadi pakai juga, cuma yang warna putih punya gua. RAM-nya adalah Adata DDR4 XPG Spectrix D50 3200 MHz dengan kapasitas 2x8 GB. Walau modelnya udah lama tapi masih terkesan enak dipandang dan gak kelihatan jadul. Masih oke banget buat dipasang di PC ini karena desainnya yang long lasting dan gua yakin dari beberapa viewer gua yang udah punya PC juga pasti pakai RAM ini. Lanjut, karena prosesor yang nggak pakai VGA bawaan, jadi PC ini butuh VGA buat displaynya ya. PC ini pakai VGA dari Galaxy GeForce RTX 3060 Ti 8 GB.
Secara tampilan, Vega ini terkesan bongsor dan panjang, padahal cuma pakai 2 fan aja. Modelnya cukup futuristik dan cuma butuh 1x8 pin PCIe buat powernya. Buat main game, Vega ini enak dan asik banget. Apalagi pas gua tes pakai RDR2. Rata-rata framenya ada di atas 60 fps semua, jadi enak banget ya. Nah, kerennya lagi Vega ini dapat kabel RGB yang bisa kita sambungin ke Mobo supaya bisa satu warna sama fan RGB lainnya. Fitur ini cukup jarang ada di Vega-Vega kelas menengah gini. Jadi bisa dibilang kalau ini adalah sebuah nilai plus ya, walau RGB itu nggak nambah FPS. Power consumption-nya juga cukup rendah karena Vega ini cuma butuh PSU yang berukuran minimal 550 watt aja. Jadi hemat listrik walau digeber main game terus-terusan. Nah, untuk power supply-nya, PC ini pakai power supply dari Superflower Mega series 600 watt. Tapi PSU ini hanya bersertifikat 80 plus watt. Sertifikasi 80 plus watt ini adalah sertifikat 80 plus yang paling rendah, yang artinya PSU ini punya tingkat efisiensi di angka 80% baik itu di penggunaan 20%, 50%, dan 100%. Jadi mungkin ada beberapa orang yang takut akan sertifikat ini, tapi sebenarnya sertifikat white ini termasuk aman daripada PSU-PSU yang di luar sana yang gak ada sertifikasinya sama sekali. Beda sertifikasi ini juga nggak serta-merta menjadi patokan bagus atau tidaknya sebuah power supply, tapi hanya lebih ke tingkat efisiensi saat digunakan aja. Sebagai contoh, PSU yang berukuran 1000 watt bersertifikasi 80 plus watt ketika dipergunakan sebesar 100%, maka yang sebenarnya disalurkan atau disuplai ke komponen itu hanya sebesar 800 watt aja. Sementara yang 200 watt lagi hanya terbuang begitu aja menjadi panas. Sementara PSU yang berukuran 1000 watt bersertifikasi 80 plus gold ketika digunakan sebesar 100% yang akan tersalurkan hanya 870 watt aja. Sementara yang 130 watt terbuang begitu aja menjadi panas. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar ya, nanti akan gua bales satu persatu. Nah, untuk coolernya di sini pakai Cube Gaming Storm V2. CPU cooler ini udah support soket terbaru yaitu LGA 1700, dan untuk ngejinakin prosesor Intel Core i5 sih udah pas banget ya. Dan juga CPU cooler ini punya 2 fan dengan sistem push and pull, jadi distribusi udaranya jadi lebih efisien. Nah, yang gue suka sebenarnya adalah fan casingnya yang punya model sama persis kayak fan yang ada di CPU cooler. Fan casingnya ini pakai Cube Gaming Halo, dan dalam satu paket penjualan, fan casing ini udah dapat 3 fan sekaligus. Di sini akan dipasang 2 di atas dan 1 di belakang untuk menjadi exhaustnya. Fan casing ini disambungin ke sebuah controller yang bisa kita atur melalui remote juga. Tapi di sini posisinya gua mau sinkronisasi aja ke Mobo. Lalu untuk semua part tadi dimasukin ke dalam casing Cube Gaming Slave Black. Casing ini bisa muat Mobo berukuran ATX dan MATX. Ukuran casing ini cukup besar dan bongsor, tapi dengan ukurannya ini airflow di dalam casing ini juga bagus. Ditambah kita dapat 3 fan casing gratis di depan yang bisa diatur warnanya melalui tombol restart di bawah. Tapi di sini gua mau sinkronisasi ke Mobo aja karena ada kabel RGB-nya. Nah, untuk sinkronisasi ke Mobo, kalian cukup hold tombol restartnya sampai warna dari fan casing depan udah mengikuti warna dari fan lainnya. Casing ini juga di sisi depannya punya front panel metal yang pakai sistem magnet gitu. Jadi kalau mau dibersihin juga gampang banget, apalagi udah ada dust filter di sisi depannya. Selain dust filter juga dikasih di sisi atasnya dan juga bawah untuk power supply-nya. Jadi ngebuat PC ini lebih tahan lama dan susah masuk debu. Sekarang gua akan benchmark PC ini dengan menggunakan beberapa benchmark sintetis, beberapa game kompetitif dan AAA, dan gua tambahin proses rendering video beresolusi 4K dengan durasi 2 menit yang banyak esensial grafik yang gua dapat dari YouTube Downnet Media, dan berikut video benchmarknya.
lights and on my headlights. Recharging my shield. I won't forget this. Oke, kesimpulannya untuk rakitan PC kali ini menurut gua cukup keren dan bagus dengan prosesor Intel Core i5 Gen 13 dan RTX 3060 Ti. Udah jelas bisa dengan gampang buat ngelibas game-game kompetitif sampai AAA. Buat rendering juga udah enak banget dan nggak makan waktu yang lama. Selain buat game dan rendering, PC ini juga udah support aplikasi seperti Blender, SketchUp, serta aplikasi lainnya yang menggunakan prosesor atau VGA sebagai base penggunaan sistemnya. Cube Gaming Storm juga udah melakukan tugasnya dengan sangat-sangat baik karena bisa menahan suhu prosesor ini stabil di angka 40-50 derajat Celcius saja, jadi nggak ngebuat PC ini berisik waktu dipakai. Dan yang paling gue suka sih ya sinkronisasi RGB-nya ya. Mulai dari CPU cooler, fan casing, RAM, MOBO, bahkan sampai ke VGA bisa disinkronisasi semua. Value dari PC ini juga meningkat karena emang untuk sinkronisasi RGB di tiap partnya biasanya akan memakan dana yang lumayan karena semua partnya harus satu ekosistem. Kayak biasa, PC rakitan dari Enter Computer ini udah dalam kondisi kerakit dan tinggal bawa pulang aja kalau kalian mau beli. Untuk harga, PC ini ada di angka 14.339.000 tapi di diskon menjadi 13.690.000 aja. Jadi kita bisa ngehemat sekitar 600 ribuan tuh, lumayan kan buat beli cilok. Nama paket PC ini adalah EK Gaming Battlestar Ti, jadi langsung aja kalian order atau beli paket PC ini. Sekalian gue mau pamit undur diri, silahkan komentar di bawah, kita diskusi di situ bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat share pendapat kalian tentang rakitan PC kali ini. See you in the next video. Ciao.